بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita bersyukur dan memuji Allah sekaligus bersalawat kepada nabinya, sepatutnya bagi kita seorang muslim agar terus bermujahadah. Mujahadah yang dimaksud adalah memperbaharui iman dan takwa kita, karena tidak ada bekal terbaik untuk bisa kembali menghadap Allah melainkan perbekalan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan, tentunya seluruh amaliyah di bulan Ramadan, baik siam dan qiyamnya tidak hanya dicatat oleh Allah sebagai amal terbaik, tapi menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya tidak ingin tausiah, Bapak Ibu juga tidak ingin ceramah, karena melihat wajah Bapak Ibu rasanya cukup lelah. Saya yakin selama Ramadan, baik malam, pagi, zuhur, bahkan menjelang berbuka isinya ceramah terus. Tapi izinkan siang hari ini saya sedikit menyampaikan kultum saja. Kultum itu adalah kuliah terserah antum, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Bahkan kita sekarang sudah masuk Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita meminta kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Namun kenyataannya sekarang sudah injury time dari Ramadan, kita lalui. Maka tentunya di sini kita bisa memahami begitu cepat perputaran waktu. Bahkan kalau saya boleh menukil dari pepatah-pepatah Arab mengatakan al-waqtu asmanu minadz zahab. Waktu itu ternyata lebih berharga daripada emas. Dalam pepatah lain dikatakan al-waqtu aghla minadz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Sebagaimana kita tahu, pasca eskalasi perang Iran dan Amerika ini, emas mengalami fluktuatif. Sekalipun setinggi-tingginya harga emas, tapi itu masih kalah dengan waktu. Artinya masih lebih berharga waktu, karena waktu yang sudah kita lalui tentunya tidak bisa diulang kembali. Saking berharganya waktu, kalau kita lihat di beberapa narasi-narasi Al-Quran, kita akan temukan Allah itu banyak bersumpah menggunakan kata waktu. Wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam yang dimana kita diminta untuk bertafakur. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Wal-fajri, demi waktu fajar. Bahkan di waktu duha pun juga Allah minta kita tidak hanya sedekah materi, tapi juga sedekah fisik. Wad-duha wal-laili idza saja. Bahkan sampai masuk pada waktu siang hari ini, detik ini, Allah minta kita juga kembali untuk bertafakur. Wan nahari idza tajalla. Bahkan nanti setelah siang kita akan masuk pada fase namanya wal asri. Kata asar di sini menurut pandangan Imam Ibnu Athur dalam tafsir beliau itu bukanlah sekadar detiknya yang terus berjalan, menitnya yang terus berlalu, atau dalam bahasa Arab dikatakan al-waqtul ladzi yu'asiru nafsahu fahuwa asrun. Tapi justru sebaliknya, kata asar ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa setelah asar, maka yang lebih dekat dari asar itu adalah masa-masa terbenam. Yang masa terbenam itu dimaknai dalam bahasa Arab namanya ghurub, waktunya dinamakan maghrib. Maka mengingatkan kembali kepada kita, asar itu merupakan injury time bagi kita. Dari sini kita bisa pahami juga Imam Ibnu Athur ternyata memaknai Allah itu hanya beri kesempatan kepada kita 3 waktu. Zamanul madi, zamanul hadir, wa zamanul mustaqbal. Zamanul madi, masa lalu, dan bahkan kita sudah menghabiskan 2/3 daripada Ramadan kita. Dan kita hampir di penghujung daripada bulan Ramadan, ya tentunya zamanul madi, Ramadan yang sudah 20 hari lebih kita lalui, ini tidak bisa diulang kembali. Bahkan setiap hari semakin menjauh dari kehidupan kita.
Maka bersyukur kalau ada di antara kita yang sudah sampai menuntaskan tilawahnya, yang sudah sampai intensif interaksi Al-Qur'annya. Yang berbahaya, yang perlu diwaspadai adalah kalau sampai di 21-22 hari ini di bulan Ramadan, kita masih stuck di 2 lembar bacaannya itu saja. Atau bahkan ada yang belum memulai tilawahnya. Keliru kalau ada di antara kita yang memotret Ramadan itu hanya sebatas siam. Sangat disayangkan kalau ada di antara kita yang memotret Ramadan itu sebatas taraweh atau qiyam. Padahal inti daripada Ramadan itu terdapat di ayat 185. Dari mana kita bisa pahami? Sebagaimana Al-Imam Asy'arawi memaknai struktur ayat-ayat Al-Quran itu persis seperti halnya circle ring. Circle ring itu artinya cincin. Yang menarik dari cincin itu adalah tengahnya, bukan ikatannya. Ikatannya boleh 24 karat, tapi kalau tengahnya itu adalah black diamond, nah ini membuktikan bahwa begitu estetiknya, begitu istimewanya cincin yang ada pada jari, yang kemudian posisi tengahnya itu merupakan intinya. Begitupun sebaliknya, struktur Al-Quran itu ayat-ayatnya intinya ada di pertengahan. Satu contoh kalau kita temukan misalkan surah Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat, maka intinya ada di pertengahan. Bagaimana ayat pertengahan di ayat 143 berbicara, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah ingin jadikan umat ini sebagai ummatan wasata. Ummatan wasata itu adalah umat yang ketika memahami teks-teks agama tidak hanya sebatas nusus, tidak hanya sebatas tekstual. Karena berbahaya ketika memahami teks-teks agama itu hanya sebatas nusus. Bisa kemungkinan akan melahirkan paham-paham fundamental. Atau berikutnya, tidak juga memahami teks-teks agama ini hanya sebatas maqasid, tujuan-tujuannya saja atau yang dikenal dengan konteksnya saja. Maka berbahaya ketika memahami teks-teks agama hanya dalam sudut pandang maqasid saja. Bisa melahirkan pemahaman-pemahaman yang liberal. Tapi agama mengajarkan kita untuk mengkombinasi antara nusus dengan maqasid, dan itulah lahir pemahaman yang kita kenal namanya ummatan wasata. Yang bahkan 5 tahun lalu ini sudah digaungkan oleh Kementerian Agama agar bisa menjalankan yang namanya ummatan wasato atau yang kita kenal dengan moderasi beragama. Ya, tidak perlu diajarkan moderasi Islam karena Islam itu sudah 14 abad yang lalu Al-Quran menyebutnya sangat moderat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Ramadan itu turun di bulan Sya'ban dan satu paket dari 183 sampai 187. Artinya 5 ayat ini maka posisi tengahnya adalah di 185. Bukti dari ayat ini turun atau bukti daripada Ramadan itu potretnya bukanlah sekedar siam, juga bukan qiyam, itu ada di ayat 185. Bagaimana ayatnya berbicara terkait Ramadan itu ternyata adalah potretnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran yang diturunkan, sebagaimana kita tahu, itu fungsinya bukan sekedar petunjuk, tapi menjadi kurikulum kehidupan. Bahkan siapapun yang berinteraksi di dalamnya, maka dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Ya, wal furqan, bahkan dia bisa membedakan, pembanding dan sebagainya. Bahkan dalam ayat yang lain diperkuatkan dari surah Al-Isra, misalkan ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah hadirkan Al-Quran itu sebagai satu pedoman atau kurikulum dalam kehidupan yang nantinya umat ini diminta oleh Allah bukan sekedar umat yang biasa-biasa saja. Umat yang bahkan mampu dipertaruhkan di percaturan dunia. Ya, atau kalau kita menyebutnya bukan umat kaleng-kaleng, tapi justru ini adalah lillati hiya aqwam. Aqwam itu bentuknya adalah superlatif kalau dalam grammar. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya ismun mubalaghah. Yang ditunjuk oleh Allah bukanlah manusia biasa.
Makanya tidak heran kalau kita lihat Nabi itu memaksimalkan bukan tarawihnya, juga bukan siamnya. Sekalipun memang ayat itu berbicara tentang siam. Kalaupun dia memaksimalkan siam, qiyam, tapi dia tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, maka ini keliru. Nabi justru ketika di bulan Ramadan, apa yang beliau maksimalkan? Tepat di malam Ramadan, hina yalqahu Jibril. Jadi malaikat Jibril itu berkunjung ke rumah Nabi Muhammad untuk fokus berinteraksi kepada Al-Quran. Bahkan bukan sekedar ditalkinkan, dibacakan, tapi ditilawahkan, yang setelah ditilawahkan itu diimplementasikan dalam kehidupan beliau. Makanya tidak heran kalau Al-Quran itu mengalami dua fase penurunan. Penurunan dari Lauh Mahfuz, kemudian ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha kemudian ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang tugas kita adalah bagaimana menurunkan Al-Quran yang sudah diturunkan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu diturunkan kepada kita, bahkan masuk dalam fuad kita. Makanya Al-Quran menyebutnya linusabbit bihi fuadak. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, juga bukan sekedar menjadi alat sumpah, tapi justru sebaliknya Al-Quran itu menjadi kurikulum dalam kehidupan. Sehingga setiap pabrik yang mengeluarkan produk terbaru, tentunya dia akan mengeluarkan buku panduannya. Toyota ketika mengeluarkan Alphard terbarunya, tidak mungkin keliru buku panduannya adalah Alia ataupun Agia. Pasti akan melahirkan atau akan dibuat lagi buku panduan yang sejenis dengan panduan daripada mesin tersebut. Nah, dari sini kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa orang yang sudah diberikan zamanul hadir, zamanul madi, masa lalu, kalau belum pernah berinteraksi dengan Al-Quran atau belum sempat berinteraksi Al-Quran, maka respon yang kedua. Respon yang kedua ini adalah zamanul hadir, masa yang tentunya sedang kita jalani. Apa yang harus kita respon ketika Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa hidup sekarang ini, apalagi kalau diberi kesempatan untuk masuk pada Ashrul Awakhir, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersumber langsung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaan Nabi kalau masuk di 10 malam terakhir, pertama adalah syadda mi'zarahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir ishtadda mi'zarahu. Kata ishtadda itu memperkencang, itu menguatkan. Apa yang harus dikuatkan? Mi'zar, kainnya, Pak. Atau kita sebut namanya sarungnya. Nah, dari teks ini kita bisa memahami ternyata Nabi juga punya pakaian sejenis sarung. Bahkan kalau kita mengkaji dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, di situ diungkapkan bagaimana pakaian-pakaian Nabi itu kurang lebih sekitar ada 5 macam model yang Nabi miliki. Kita mengenal ada yang namanya qamis. Ya, qamis itu asalnya itu adalah baju. Cuma karena kebiasaan orang Arab itu yang kemudian tidak bisa melafazkan huruf qaf. Qaf itu justru dialek mereka menjadi g atau ghain, maka mereka menyebutnya namanya gamis. Nah, yang kedua itu Nabi punya pakaian berjenis sutrah. Nah, sutrah itu persis seperti halnya yang kita lihat pada grand Syekh Azhar atau ulama-ulama besar Azhar Kairo, yaitu di mana persis seperti gamis tapi tangannya itu lebih lebar. Mungkin kalau di pakaian ibu-ibu atau pakaian wanita dulu sempat pernah ada yang namanya pakaian tangan kalong gitu, Pak. Nah, itu pernah dimiliki oleh Nabi, namanya sutrah. Nah, yang ketiga ini namanya mi'zar. Mi'zar itu adalah sarung yang sebagaimana kita gunakan. Nah, kata mi'zar ini Nabi memaknainya adalah bukan sekedar dikencangkan sarungnya. Kalau hanya sekedar dikencangkan, anak-anak juga bisa dikencangkan dengan cara main perang sarung gitu, Pak. Tapi justru sebaliknya, kata ishtadda mi'zar ini yang tepat adalah Nabi mulai meninggalkan interaksi duniawinya, baik itu kepada istri-istrinya termasuk kepada sahabat-sahabatnya.
Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi sudah disconnect hubungan duniawinya. Komunikasi kepada istri juga, komunikasi kepada sahabat-sahabat. Itu tidak dilakukan sementara dan beliau menyambung komunikasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat dikoneksikan proses sambungan itu kepada Allah, apa yang Nabi maksimalkan? Ya, yang Nabi maksimalkan tentunya adalah bukan sekedar uzlah, Pak. Ya, uzlah itu menyendiri, kemudian isinya adalah minta agar dihapuskan dosa-dosanya. Maka doa yang lebih baik diucapkan di saat kita memasuki 10 malam terakhir, itu bukanlah sebatas istighfar. Astaghfirullahaladzim. Atau ya ghafirudz dzambi. Tapi justru doanya langsung Nabi mengatakan banyak-banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa bedanya antara istighfar dengan al-afu? Kalau istighfar itu menutup semua kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau al-afu ini menghapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi tupoksinya al-afu itu lebih tinggi daripada istighfar. Maka Nabi selalu mengamalkan kalimat-kalimat doa innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan itu Nabi ajarkan juga kepada istri-istri beliau. Yang kedua, Nabi tidak hanya banyak membaca Al-Quran, tapi justru Nabi nggak hanya memperbanyak doa-doa tadi, tapi yang kedua Nabi memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu, ada satu malam yang Allah hadirkan di mana satu malam itu kita dapatkan nilai amal solehnya itu sebanding sebagaimana orang-orang dahulu melakukan amal ibadah. Tentu perbedaannya sangat jauh. Kalau orang-orang dulu Allah izinkan untuk bisa hidup sampai ratusan tahun, terbukti contoh misalkan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini dalam Al-Quran disebut alfun illa khamsin, 1000 kurang 50 usianya. Tapi ketika beliau menyikapi dunia itu ternyata sangat singkat. Karena beliau pernah dikunjungin malaikat Jibril, ditanya, ya atwalal anbiya ya umrad. Nuh, bukankah engkau Nabi yang memiliki umur yang cukup panjang? Gimana menyikapi kehidupan dunia ini? Beliau mengatakan, ajidul hayata kadarin lahababani. Aku menyikapi kehidupan dunia ini ternyata sangat seperti halnya rumah yang memiliki 2 pintu. Ya, sebagaimana kita punya rumah, Bapak Ibu, tentunya ada pintu depan, ada pintu belakang. Ya, kata Nabi Nuh, kalau saya masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang, atau Bapak Ibu yang punya rumah, masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang, kira-kira menghabiskan berapa menit? Ada sampai 5 menit. Pondok Indah itu, Pak. Ya, kalau sampai 5 menit. Tapi justru sebaliknya, tidak sampai 5 menit, singkat. Nah, begitulah beliau menyikapi kehidupan yang bahkan hidupnya 950 tahun. Di mana mereka aktualisasikan hanya untuk ibadah, ibadah, dan ibadah. Nah, Nabi Muhammad SAW tadinya beliau menyampaikan, ya Allah, umatku ini a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Sementara umatku ini lebih pendek umurnya, ya kisaran 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih daripada itu, fadzalika qalil, itu hanya sedikit. Lalu bagaimana bisa maksimal ibadahnya? Bagaimana bisa sempurna amal ibadah solehnya? Sebagaimana orang-orang terdahulu. Maka begitu istimewanya umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dihadirkan ada satu puncak kemuliaan. Jadi kalau hitungan 1 tahun Allah itu punya bilangan 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang paling istimewa yang kita sebut namanya Ramadan, dan dari 1 Ramadan itu ada puncaknya kemuliaan, itulah Ashrul Awakhir yang kita kenal dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebab dari 10 hari terakhir itu diminta oleh Nabi taharrau, intai di 10 malam terakhir itu ada 1 kemuliaan yang bahkan kalau kita dapatkan maka
nilai amal soleh kita itu sama seperti hanya orang-orang terdahulu yang bisa ditempuh dengan jarak ratusan tahun. Ya. Kalau usia 60 tahun belum dipotong, Pak. Nisfahul niyam. Bahkan kalau dari 24 jam dokter menganjurkan kita untuk tidur maksimal 8 jam, berarti sudah sepertiga waktu habis. Jadi kalau kita dikasih 60 tahun, habis 20 tahun hanya buat tidur saja. Sisanya yang 40 tahun itu belum dikonversi lagi, belum difilter lagi mana amal solehnya. Belum dikonversi lagi atau belum difilter lagi mana amal-amal yang ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar itu hadir sebagai bentuk wujud daripada doa-doa yang kita minta. Apa doa yang kita minta? Kita sering minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Tapi kalau hanya sekedar minta dipanjangkan umur, itu tidak beda jauh dengan karakter orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu meminta, lau yu'ammaru alfasanatim mimma ta'uddun. Orang Yahudi bahkan minta nggak tanggung-tanggung 1000 tahun. Ya, itu orientasi manusia berharap agar bisa hidup sampai 1000 tahun. Termasuk ada seorang penyair Khairil Anwar, beliau mengatakan, berikan aku hidup 1000 tahun lagi. Nggak nyampe 1040 tahun udah wafat beliau. Nah, ini bukti Bapak Ibu bahwa kalau hanya sekedar minta agar umur dipanjangkan, maka orang-orang Yahudi itu sudah minta lebih dulu. Tapi bedanya umat Nabi Muhammad bukan sekedar umur panjang, tapi asbab dari umur itu ada amal soleh yang juga sama-sama panjang. Itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Jadi kita bisa maknai kalau ada yang minta umur panjang tapi dia tidak menghidupkan 10 malam terakhirnya, tidak mengintai Lailatul Qadarnya, sangat keliru. Kalau ada di antara kita yang berdoa minta agar dipanjangkan umurnya tapi tidak menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadannya dengan mengintai Lailatul Qadar, itu sangat disayangkan, bertolak belakang dari doanya. Nah, maka dari sini sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, ahya lailahu. Beliau hidupkan yang namanya malam-malamnya. Salah satu di antaranya adalah beliau interaksi intensif ayat-ayat Al-Quran itu dengan malaikat Jibril. Memang berat Bapak Ibu untuk membaca Al-Quran itu. Bahkan baru ayat, potongan beberapa ayat saja, ini mata sudah begitu berat. Makanya satu ketika tatkala kami di Azhar Kairo, baru pertama kali menginjakan kaki di sana, kami ingin merasakan yang namanya Ramadan di masjid yang nyaman. Dapatlah satu masjid yang ternyata tidak terlalu besar dibanding Masjid Al-Badr ini, tapi memang punya keunikan. Di sana itu Qiyamul Lailnya, tarawihnya itu menghabiskan 1 putaran bacaan Al-Quran atau 1 kali khatam. Tadinya kami nggak tahu kalau di masjid itu 1 kali khatam. Akhirnya kami menikmati sholat tarawih, imamnya begitu bagus, nikmat suaranya. Setelah Al-Fatihah ternyata Al-Baqarah. Kami kira cuma 2 lembar yang dibaca. Oh ternyata sampai tuntas. Kemudian setelah Al-Baqarah kami menduga mungkin selesai bakal ruku. Ternyata juga enggak, lanjut ke Ali Imran Bapak Ibu. Ali Imran barangkali 2 lembar, 3 lembar selesai, ternyata lanjut lagi. Bisa dibayangkan kalau 1 rokaatnya saja itu 3 juz. Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau dapetin imam model begitu lanjut apa cari jalan keluar kira-kira. Nah ini yang pernah kami alami juga. Akhirnya kami bertanya-tanya, kebetulan samping kami ini orang tua. Pak, di sini tarawihnya berapa rokaat? Mungkin orang tua itu agak lama menjawab, memperhatikan wajah, kayaknya pemain baru nih. Gitu. Lalu beliau menjawab, ini hanya 8 rokaat kona. Sampai berapa juz Pak? 1 putaran Al-Quran. Oh berarti 1 rokaat itu 3 juz dituntaskan. Sudah berapa lama Pak berjalan di sini? Di sini memang kebiasaannya seperti itu sudah berpuluh-puluh tahun kata beliau. Oh.
Yang saya malu ketika sudah dikumandangkan untuk rakaat berikutnya, ya otomatis namanya anak muda pengen cari jalan keluar. Tapi di satu sisi ternyata orang tua semua, Pak. Sehingga orang tua itu bertanya, kenapa nak? Capek. Kami cuma bisa menjawab dengan senyuman. Yang kemudian orang tua itu mengatakan, anta taqumu biruhi syahwatika. Engkau ini berdiri menunaikan sholat karena menggunakan syahwatmu. Wa ana aqumu biruhil iman. Sementara saya ini melaksanakan sholat menggunakan iman. Jadi kalau kita memang sholat menggunakan syahwat, maka otomatis berat, Pak. Baca Quran menggunakan syahwat, berat. Tapi kalau memang menggunakan iman, apa yang terjadi? Ya, pernah dialamin oleh orang tua tersebut. Makanya kita tengok, mohon maaf lahir batin. Berapa banyak kalau sudah masuk injury time itu yang mengisi masjid itu rata-rata adalah usia-usia lanjut. Kenapa tidak anak muda? Karena anak muda ini masih menggunakan ruh syahwatnya. Sehingga tidak heran kalau mereka naik gunung setinggi apapun sampai, tapi untuk menginjakan kakinya ke dalam masjid, apalagi i'tikaf, itu tidak sampai. Lari berpec-pec itu sampai, tapi ketika sudah masuk ke dalam masjid, itu belum tentu sampai. Ini karena menggunakan ruh syahwat, tidak menggunakan ruh iman. Ini jadi Nabi menggunakan ruh imannya sehingga bisa berinteraksi ahya lailahu bitilawatil Quran. Bahkan kata Sayyidina Umar mengatakan, idza tahurat qulub, kalau hati kita ini bersih, maka masyabi'ata min qiraatil Quran. Kita ini enggak akan pernah kenyang untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau kita telaah demi satu persatu ayat Al-Quran itu akan menghadirkan ya ilmu-ilmu baru. Makanya syaratnya untuk bisa memahami Al-Quran itu adalah kecerdasan. Jadi kalau ada bapak ibu anaknya yang cerdas, agar dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara intensif. Sangat disayangkan kalau punya kecerdasan tapi tidak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena akan melahirkan teori-teori baru, metode-metode baru, dan bahkan penemuan-penemuan baru. Maka Bapak Ibu, tentunya 10 malam terakhir kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau membangunkan keluarga-keluarganya. Sekalipun Bapak ada kesempatan untuk i'tikaf di masjid dekat rumah, tapi meninggalkan anak dan istrinya, ini bukan berarti tidak bertanggung jawab. Kadang salah diterjemahkan begitu. Kenapa suaminya i'tikaf? Berarti dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami, padahal paginya dia harus mencari nafkah. Wallahi saya sampaikan, Bapak Ibu yang kalau sudah fokus i'tikaf, maka anak dan keluarga, baik istri maupun keturunan, itu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya 82 dari surah Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Asbab amal soleh yang dilakukan oleh orang tuanya, maka kesolehan itulah yang bisa mengcover anak maupun keluarganya di rumah yang tidak bisa mengikut sertakan i'tikaf di dalam masjid. Syarat i'tikaf memang di dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Mudah-mudahan ya di 10 malam terakhir ini tentunya kita bisa maksimal dan kita bisa optimalkan baik i'tikafnya, tilawahnya, bahkan amal-amal soleh lainnya. Dan terakhir, kalau Allah sudah beri kesempatan kita masuk pada zamanul mustaqbal. Zamanul mustaqbal itu adalah masa yang akan datang. Tentunya kita memahami, jangan pernah memaknai kata yang akan datang itu masih lama. Tentunya terbukti ternyata begitu cepat perjalanan waktu. Disinilah kita mengingat perlu banyak belajar kepada atlet-atlet lari. Bagaimana atlet lari kalau sudah mendekati garis finish, tidak semakin kendor, justru semakin ditambah speednya, ditambah lagi powernya, berharap bukan sekedar sampai pada garis finish, tapi agar dia menjadi pemenangnya. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah setiap kita nanti akan sampai pada garis finish Ramadan. Namun pertanyaan yang perlu kita jawab, apakah kita yang bakal jadi pemenangnya? Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.